Pernahkah kamu merasakan ada saat-saat di mana orang di sekitarmu tiba-tiba menjadi lebih hati-hati ketika berhadapan denganmu? Kamu tidak sedang marah, tidak pula sedang meninggikan suara, tapi suasana seakan berubah begitu saja. Ada energi dalam dirimu yang membuat orang memilih diam atau bahkan mundur setengah langkah. Mungkin kamu jarang menyadarinya karena sifat ini bukan sesuatu yang kamu pamerkan. Justru karena hadir begitu alami, ia bekerja diam-diam. Bukan dari penampilan, bukan dari jabatan, melainkan dari bagaimana kamu membawa dirimu setiap hari. Dan yang lebih mengejutkan, semakin kamu tenang, semakin kuat pula pengaruh itu terasa. Hingga akhirnya, tanpa maksud menakut-nakuti, kehadiranmu membuat banyak orang segan. Kadang dalam hidup kita terlalu sering mengalah, hanya karena ingin menjaga perasaan orang lain. Padahal, tanpa sadar, semakin kita tidak tegas, semakin banyak orang yang mencoba melangkahi kita. Ketegasan bukan berarti keras kepala, melainkan kemampuan untuk berkata jelas. Mana yang boleh, mana yang tidak. Inilah awal dari wibawa yang membuat orang segan. Ketika kamu berani berkata tidak pada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan nilai dalam dirimu, kamu sedang membangun garis batas. Garis itu membuat orang lain sadar bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan semaunya. Diam kamu menjadi pesan, dan kata tidak yang kamu ucapkan lebih bernilai daripada 1000 alasan. Sikap tegas ini seringkali lahir dari kesadaran diri. Kamu tahu apa yang penting, apa yang harus dipertahankan, dan apa yang boleh dilepas. Itulah yang membuat orang lain merasa hati-hati. Mereka tahu kamu tidak akan goyah hanya karena bujukan atau tekanan. Ketegasanmu bukan sekadar kata, tapi mencerminkan keyakinan yang kokoh. Dan menariknya, semakin kamu tegas, semakin sedikit konflik yang datang menghampiri. Bukan karena orang takut pada amarahmu, tapi karena mereka tahu batas yang jelas. Justru dengan ketegasan, hidupmu terasa lebih teratur. Kamu tidak perlu banyak bicara untuk dihormati. Cukup dengan sikap yang konsisten, orang akan mengerti. Jadi, jika selama ini kamu merasa sering diremehkan, coba lihat kembali seberapa tegas kamu bersikap. Karena ketegasan bukan hanya melindungi dirimu dari kesulitan, tetapi juga membangun wibawa yang membuat orang lain segan, bahkan takut untuk menyepelekanmu. Konsistensi adalah kekuatan yang sering tidak kita sadari, namun dampaknya luar biasa. Saat kamu terus bertindak sesuai prinsip yang sama, orang lain akan mulai memahami pola dirimu. Mereka melihatmu sebagai pribadi yang bisa dipercaya, karena tidak mudah berubah hanya demi kepentingan sesaat. Dari situlah rasa segan mulai tumbuh, pelan tapi pasti. Bayangkan jika kamu berkata jujur sekali, namun besoknya kamu berbohong. Orang tidak akan tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Tapi ketika setiap hari kamu memilih sikap yang sama, orang akan menilai bahwa kamu punya pijakan yang kuat. Konsistensi membuat ucapanmu bernilai, karena tindakanmu tidak berlawanan dengan kata-katamu. Orang yang konsisten jarang sekali dianggap remeh. Diam-diam, orang lain akan berhitung sebelum mencoba meremehkanmu. Mereka sadar, apapun yang kamu lakukan, ada dasar dan pola yang jelas di baliknya. Dan inilah yang membuatmu berbeda dengan banyak orang lain yang sering berubah-ubah tanpa arah yang pasti. Konsistensi juga menciptakan rasa hormat tanpa paksaan. Kamu tidak perlu meyakinkan siapapun dengan kata-kata indah, karena sikapmu sehari-hari sudah menjadi buktinya. Orang melihat, orang menilai, dan akhirnya orang segan. Mereka tahu, sulit sekali menjatuhkan seseorang yang konsisten dengan dirinya sendiri. Jadi, jika kamu ingin wibawa tumbuh alami, mulailah dari hal-hal kecil yang kamu lakukan setiap hari. Jangan hanya berharap perubahan besar datang tiba-tiba, karena yang paling berpengaruh justru langkah kecil yang diulang terus-menerus. Konsistensi itulah yang perlahan menjelma menjadi kekuatan, membuatmu dihormati, bahkan ditakuti. Kemandirian adalah kekuatan yang membuatmu tidak mudah dikendalikan, karena kamu mampu berdiri di atas kakimu sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Dalam kemandirian ada kebebasan, ada keberanian untuk menentukan arah hidupmu tanpa menunggu izin atau validasi dari siapapun. Setiap langkah yang kamu ambil lahir dari keyakinan, bukan tekanan dari luar.
Orang yang melihat ini sadar bahwa kamu punya kendali penuh atas dirimu sendiri, dan disitulah rasa segan diam-diam muncul terhadapmu. Ketika kamu terbiasa mandiri, orang lain akan berhati-hati karena tahu kamu tidak bisa dijatuhkan dengan cara-cara biasa. Kamu bukan tipe yang mudah dipengaruhi oleh janji manis atau rayuan sesaat, karena kamu sudah terbiasa menanggung resiko sendiri. Aura mandiri itu membuatmu terlihat kuat meski dalam kesunyian. Orang yang bergantung akan mencari sandaran, tapi kamu sudah terbiasa berjalan dengan langkahmu sendiri. Itulah sebabnya wibawamu tumbuh semakin jelas. Kemandirian juga memberi ketenangan yang berbeda, karena kamu tahu apa yang kamu dapatkan adalah hasil dari kerja kerasmu sendiri. Tidak ada utang budi yang mengekang langkah, tidak ada rasa takut kehilangan pegangan. Dari sinilah lahir sikap tenang yang sulit digoyahkan oleh keadaan. Orang lain bisa berubah arah, tapi kamu tetap tegak dengan pilihanmu, dan itulah yang membuatmu terlihat kokoh di mata banyak orang. Namun menjadi mandiri bukan berarti menolak bantuan, melainkan tahu kapan harus berdiri sendiri dan kapan bisa bekerja sama. Kamu menerima pertolongan dengan bijak, tapi tidak pernah menjadikannya sebagai tongkat utama dalam hidupmu. Sikap seperti ini membuatmu tampak dewasa sekaligus bijaksana. Orang lain pun sadar, kamu bisa berjalan sendiri tanpa menunggu dorongan. Dan hal itu membuat rasa hormat terhadapmu tumbuh dengan sendirinya. Akhirnya, kemandirian menjadikanmu pribadi yang berbeda, sosok yang bisa berdiri di tengah badai tanpa mudah goyah. Banyak orang takut menghadapi orang mandiri karena mereka tidak bisa dikendalikan dengan cara biasa. Kamu tahu kemana harus melangkah, kamu tahu apa yang harus dipertahankan. Dengan kemandirian, kamu membangun wibawa yang tidak dibuat-buat. Dan inilah sifat yang diam-diam membuatmu ditakuti sekaligus dihormati. Mengendalikan emosi adalah tanda kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang, karena kebanyakan kita mudah terbawa arus ketika disakiti atau dipancing. Saat kamu mampu tetap tenang di tengah situasi panas, orang lain akan merasa bingung sekaligus segan. Mereka tidak tahu apa yang ada di kepalamu karena ekspresi dan sikapmu tetap terkendali. Ketika orang lain berteriak dan kamu memilih diam, justru diam itulah yang menakutkan. Ketenangan bukan berarti kamu lemah, justru itu bukti bahwa kamu lebih kuat dibanding mereka yang meledak-ledak. Orang yang tidak bisa menahan emosi ibarat api kecil yang mudah dipadamkan, tapi kamu yang mampu tenang ibarat bara yang sulit ditebak kapan akan menyala. Inilah yang membuatmu tampak misterius sekaligus berbahaya. Orang akan berpikir dua kali sebelum mencoba memprovokasimu, karena sekali kamu bertindak, mereka tahu itu bukan main-main. Kendali emosi juga menjadikanmu pribadi yang sulit dimanipulasi, karena kamu tidak bereaksi berlebihan terhadap ucapan atau tindakan orang lain. Kamu memilih kapan harus berbicara, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah. Orang yang melihat sikap ini akan merasa kecil hati karena tidak bisa membuatmu goyah dengan cara-cara sederhana. Dan dari situlah muncul rasa segan, bahkan rasa takut yang tidak diucapkan. Pada akhirnya, kendali emosi bukan hanya melindungi dirimu dari kesalahan, tapi juga menciptakan wibawa yang sulit ditandingi. Orang akan mengingatmu sebagai sosok yang tidak mudah terpancing, yang tahu bagaimana menjaga diri dalam situasi apapun. Dan perlahan, mereka yang tadinya mencoba menguji kesabaranmu akan sadar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada ledakan amarah, melainkan pada ketenangan yang mampu menggetarkan hati banyak orang. Kejujuran adalah sifat sederhana, namun sering dianggap berbahaya, karena tidak semua orang sanggup berhadapan dengan kebenaran yang telanjang. Saat kamu memilih jujur, banyak orang yang terbiasa dengan kebohongan akan merasa tidak nyaman. Mereka takut rahasianya terbongkar, takut kepalsuannya tersingkap, dan disitulah letak kekuatanmu, karena kata-katamu mencerminkan realita yang sulit dibantah. Orang jujur biasanya tidak banyak bicara, tapi setiap ucapannya mengandung bobot yang besar. Ketika kamu memegang kejujuran, kamu terlihat kokoh seperti batu yang tak mudah digerakkan. Orang yang terbiasa memutarbalikkan fakta akan berhati-hati di hadapanmu. Mereka sadar, sekali kamu bicara, kebenaran yang kamu bawa bisa meruntuhkan 1000 kebohongan. Itulah yang membuatmu diam-diam ditakuti. Kejujuran juga menciptakan wibawa yang berbeda, karena orang tahu kamu tidak memiliki kepentingan tersembunyi. Kamu berbicara apa adanya, tanpa topeng, tanpa tipu daya. Sikap ini mungkin membuat sebagian orang menjauh,
tapi yang tetap bertahan di dekatmu adalah mereka yang benar-benar tulus. Dengan kata lain, kejujuranmu bukan hanya membangun wibawa, tapi juga menyaring siapa yang layak berada di sisimu. Pada akhirnya, kejujuran yang teguh adalah senjata yang tidak bisa ditawar, karena ia menancap langsung di hati siapapun yang mendengarnya. Orang bisa membenci atau menghindar darimu, tapi dalam diam mereka tetap menaruh rasa hormat. Karena dalam dunia yang penuh kepalsuan, keberanian untuk tetap jujur adalah kekuatan besar. Dan kekuatan itu sering membuatmu lebih ditakuti daripada orang yang bersenjata sekalipun. Ada kalanya, bukan kata-kata yang membuatmu dihormati, melainkan apa yang tidak kamu tunjukkan. Sifat misterius lahir dari pilihan untuk tidak membagikan semua hal tentang dirimu kepada orang lain. Semakin sedikit orang tahu, semakin besar rasa penasaran yang muncul. Dan rasa penasaran itu sering berubah menjadi rasa segan, bahkan rasa takut, karena ketidakpastian membuat orang berhati-hati. Ketika kamu tidak terbiasa menceritakan semua hal kepada dunia, orang akan menebak-nebak siapa dirimu sebenarnya. Mereka bertanya-tanya, apa yang ada di balik sikap tenangmu? Apa yang ada di balik keputusan yang jarang kamu jelaskan? Misteri ini menciptakan jarak alami, membuatmu terlihat berbeda dengan kebanyakan orang yang mudah ditebak. Dan perbedaan itu adalah sumber wibawa yang diam-diam tumbuh. Sifat misterius bukan berarti menutup diri sepenuhnya, melainkan tahu kapan harus membuka diri dan kapan harus menyimpan rapat. Orang yang memiliki kendali atas informasi tentang dirinya selalu tampak lebih kuat. Karena semakin banyak rahasia yang kamu simpan, semakin sulit orang lain menemukan celah untuk menjatuhkanmu. Inilah yang membuat sifat misterius sering dianggap menakutkan. Pada akhirnya, misteri adalah seni menjaga diri, seni untuk tidak memberikan semua kartu di atas meja. Dengan misteri, kamu membuat orang lain menaruh hormat, karena mereka tidak pernah benar-benar tahu siapa dirimu secara utuh. Dan justru disitulah kekuatanmu, karena rasa segan muncul bukan dari apa yang kamu perlihatkan, tapi dari apa yang sengaja kamu sembunyikan. Keteguhan hati adalah kekuatan terakhir yang membuatmu tampak kokoh meski dunia di sekitarmu berubah. Saat banyak orang mudah goyah oleh tekanan, kamu tetap berdiri tegak pada prinsip yang kamu yakini. Ketika orang lain tergoda untuk menyerah, kamu memilih untuk bertahan. Dari sikap ini, muncul rasa segan yang sulit dijelaskan. Orang melihatmu bukan sekadar berani, tapi benar-benar kuat dari dalam. Dalam hidup, keteguhan hati sering diuji oleh kesulitan, kegagalan, dan rayuan yang menggoda. Namun, orang yang memiliki keteguhan tidak akan terjebak oleh jalan pintas atau pilihan yang melemahkan dirinya. Kamu tahu arahmu, kamu tahu tujuanmu, dan kamu tidak mudah dialihkan. Sikap seperti ini membuatmu berbeda, karena orang lain menyadari kamu tidak bisa digoyahkan hanya dengan kata-kata manis. Keteguhan hati juga memberi sinyal kuat bahwa kamu bukan orang yang bisa dipermainkan. Orang akan berpikir dua kali sebelum mencoba menguji kesabaran atau kepercayaanmu. Mereka tahu, sekali kamu menetapkan sikap, kamu akan melangkah tanpa menoleh ke belakang. Dan hal ini menumbuhkan wibawa yang sangat kuat. Bahkan, orang yang awalnya meremehkanmu bisa berubah menjadi segan setelah melihat keteguhanmu. Pada akhirnya, keteguhan hati adalah fondasi yang membuatmu benar-benar berbeda. Dunia bisa berubah, situasi bisa berbalik, namun dirimu tetap berdiri tegak dengan keyakinan yang sama. Dari sinilah muncul rasa hormat yang mendalam, karena orang tahu bahwa kamu adalah sosok yang tidak bisa ditundukkan dengan mudah. Dan keteguhan inilah yang diam-diam membuatmu ditakuti sekaligus dihormati banyak orang. Dari ketujuh sifat yang sudah kita bahas, kita bisa melihat bahwa rasa segan dan wibawa bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia lahir secara alami dari bagaimana kamu membawa dirimu sehari-hari. Ketegasan, konsistensi, kemandirian, kendali emosi, kejujuran, misteri, dan keteguhan hati membentuk aura yang membuat orang menghormatimu tanpa perlu kamu minta. Itulah kekuatan sejati yang tidak bisa dipalsukan. Banyak orang salah paham, mengira bahwa dihormati hanya datang dari kekayaan atau jabatan. Padahal, yang lebih kuat dari semua itu adalah karakter. Harta bisa hilang, jabatan bisa dicabut, tapi sifat-sifat ini akan selalu tinggal bersama dirimu. Jika kamu mampu merawatnya, maka wibawa yang kamu miliki tidak akan pernah luntur, meski situasi berubah sekalipun.
Hal lain yang perlu dipahami adalah, ditakuti bukan berarti menakut-nakuti orang lain. Bukan pula soal membuat orang merasa kecil di hadapanmu. Ditakuti di sini artinya orang segan, berhati-hati, dan memilih untuk tidak meremehkanmu. Aura itu muncul ketika kamu bisa berdiri tegak, jujur pada diri sendiri, dan konsisten dalam pilihan hidupmu. Dengan kata lain, wibawa itu hasil dari kualitas batin, bukan tampilan luar. Jadi jangan lagi sibuk mencari cara agar terlihat hebat di mata orang lain. Mulailah dari hal kecil, dari cara kamu bersikap pada dirimu sendiri. Bangun ketegasanmu, latih konsistensimu, jaga kendali emosimu, dan pelihara keteguhan hatimu. Semua itu akan membuatmu dihormati secara alami. Karena pada akhirnya, rasa hormat sejati tidak lahir dari apa yang kamu pamerkan, tapi dari apa yang benar-benar kamu hidupi setiap hari. Kalau kamu merasa 7 sifat ini ada dalam dirimu, berarti kamu sedang membangun wibawa yang tak ternilai. Jangan biarkan kekuatan itu hilang begitu saja. Terus asah dan jadikan ia bagian dari hidupmu. Tekan tombol like sebagai tanda kamu siap menjadi pribadi yang lebih kuat, dan subscribe agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Dengan begitu, perjalananmu membangun karakter akan selalu didampingi. Dan sebelum kamu menutup video ini, coba tuliskan di kolom komentar, sifat mana yang paling sering muncul dalam diriku. Bagikan pengalamanmu, karena siapa tahu ceritamu bisa menginspirasi orang lain. Jangan lupa share video ini kepada sahabatmu yang juga sedang belajar berdiri tegak. Ingat, perubahan besar berawal dari satu langkah kecil, dan langkah itu bisa dimulai dari sini.